Mental pemain Cina goyah. Jelang duel di SUGBK, Indonesia siap manfaatkan. Wah, Cina ketar-ketir jelang duel panas di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Situasi di kubu timnas Cina sedang tidak baik-baik saja. Bukan soal strategi, bukan soal kondisi fisik, tapi soal mental. Tekanan besar dan bayang-bayang kegagalan membuat para pemain negeri tirai bambu mulai goyah. Sementara itu, timnas Indonesia justru tampil penuh percaya diri dan siap tampil habis-habisan di hadapan publik sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar skuad Cina? Dan bagaimana peluang Garuda untuk menjegal mereka di Jakarta? Astaga, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, kabar mengejutkan. Eliano Reinders absen demi istri, timnas Indonesia krisis jelang duel hidup mati lawan Cina. Halo Garuda fans! Ada kabar mengejutkan dari skuad timnas Indonesia jelang laga hidup mati melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu gelandang muda andalan, Eliano Reinders, resmi absen. Bukan karena cedera atau hukuman, tapi karena alasan yang sangat pribadi dan mulia, menemani istrinya yang akan melahirkan. Lalu, bagaimana dampaknya untuk tim? Siapa lagi yang absen? Dan apa strategi Coach Kluivert menghadapi tantangan besar ini? Yuk, kita bahas tuntas hanya di channel ini. Timnas Indonesia dibahas secara lengkap dan menarik. Di video kali ini, kita akan bahas peluang lolos Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Apakah masih bisa? Apa saja syaratnya? Siapa lawan yang harus dihadapi? Dan seberapa besar peluang lolos langsung dibanding lewat babak keempat? Yuk kita bahas semua skenarionya secara tuntas dan update banget jelang duel panas kontra Cina dan Jepang. Absennya Eliano Reinders. Eliano Reinders, pemain kelahiran 23 Oktober 2000, awalnya dijadwalkan bergabung dengan skuad Garuda. Namun, ia memutuskan untuk tetap berada di Belanda untuk mendampingi istrinya yang akan melahirkan anak pertama mereka. Keputusan ini tentu saja membuat PSSI dan pelatih Patrick Kluivert harus memutar otak. Tapi, ini bukan tanpa komunikasi. Eliano sudah meminta izin resmi dan mendapat lampu hijau. Sebagai pemain profesional, ini bukti bahwa mereka juga manusia yang punya keluarga dan prioritas. Dan bukan hanya Eliano yang absen. Setidaknya ada 3 pemain penting lainnya yang juga tidak bisa tampil. 1. Maarten Paes, absen karena akumulasi kartu kuning. 2. Marcelino Ferdinand, juga terkena hukuman akumulasi kartu kuning. 3. Sandy Walsh harus menepi karena cedera saat membela Yokohama F. Marinos di J-League. Absennya keempat pemain ini jelas membuat kekuatan timnas sedikit pincang. Tapi apakah ini akhir dari harapan Garuda? Coach Patrick Kluivert tentu tidak tinggal diam. Dia kini tengah menyiapkan berbagai opsi taktik, termasuk kemungkinan merotasi lini tengah dan belakang. Nama-nama seperti Dean James, Joey Plupesi, dan bahkan Beckham Putra bisa jadi solusi. Beckham sendiri menyatakan tekad kuat untuk memberikan segalanya jika dipercaya tampil. Apakah Coach Kluivert akan berani mainkan para pemain muda dan lapis kedua, atau tetap mengandalkan nama-nama senior dengan pengalaman internasional? Indonesia kini duduk di peringkat keempat klasemen, sementara dengan 9 poin. Masih ada 2 laga tersisa, yaitu melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 11 Juni. Jika bisa menyapu bersih kedua laga tersebut, Garuda punya peluang besar untuk lolos ke babak selanjutnya dan semakin dekat ke Piala Dunia 2026. Piala Dunia kali ini akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Mimpi besar yang makin dekat jadi nyata. Cina dan Jepang bukan lawan sembarangan. Cina tampil agresif dan cepat, sementara Jepang punya kedalaman skuad dan pengalaman di level dunia.
Kluivert harus benar-benar jeli memilih strategi, mulai dari pressing ketat, penguasaan bola, hingga permainan bola mati. Absennya pemain-pemain inti mungkin membuka peluang bagi kejutan taktik. Absennya Eliano Reinders dan sejumlah pemain lainnya memang jadi pukulan. Tapi perjuangan belum selesai. Timnas Indonesia masih punya peluang besar dan semua itu butuh dukungan kita bersama. Mari bersatu, doakan dan dukung perjuangan Garuda untuk membawa Merah Putih terbang tinggi di Piala Dunia 2026. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Garuda! Cina saat ini berada di ujung tanduk. Dengan hanya mengoleksi 6 poin dari 4 pertandingan, mereka harus menang di 2 laga terakhir, termasuk saat menghadapi Indonesia di Jakarta. Jika gagal, maka mimpi mereka tampil di Piala Dunia 2026 akan kandas. Hal ini membuat para pemain diliputi tekanan besar. Salah satu pemain senior Cina, Li Lei, secara terbuka mengakui bahwa timnya tengah berada dalam kondisi stres. Kalau kami tidak bisa menang di Indonesia, maka peluang kami habis. Setiap pertandingan membawa tekanan, apalagi laga hidup mati seperti ini. Bayangkan, tim dengan sejarah panjang di Asia kini berada di posisi juru kunci grup C. Bagi para pemain, ini adalah situasi genting yang bisa menentukan masa depan karier mereka. Salah satu hal yang menjadi momok bagi timnas Cina adalah atmosfer SUGBK. Xu Haoyang, salah satu pemain muda mereka, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dukungan besar supporter Indonesia. Itu kandang tim lawan. Akan ada banyak fans, tapi kami harus tetap tenang agar bisa bermain dengan baik. Ya, mereka tahu betul SUGBK bukan sekadar stadion. Ini adalah benteng Garuda, tempat di mana semangat ribuan supporter bisa menjadi pemain ke-12. Cina tampak waspada. Bahkan, untuk meredakan tekanan, Federasi Sepak Bola Cina, CFA, sampai mendatangkan psikolog ke pemusatan latihan mereka. Sementara itu, di kubu Indonesia, suasana justru berbanding terbalik. Setelah menampilkan performa solid di beberapa pertandingan terakhir, Garuda tampil percaya diri. Indonesia yang kini berada di posisi kedua klasemen hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk membuka lebar peluang lolos ke babak selanjutnya. Melihat kondisi mental lawan yang sedang menurun, ini adalah momentum emas bagi Indonesia. Jika bisa tampil efektif dan tidak terbawa emosi, kemenangan bukanlah hal yang mustahil. Namun jangan salah, meskipun berada dalam tekanan, timnas Cina tetaplah tim yang berbahaya. Mereka punya pemain-pemain berpengalaman dan pelatih sekelas Branko Ivankovic yang tahu bagaimana membalikan keadaan di laga besar. Jika Indonesia lengah, Cina bisa saja mencuri poin. Justru itulah yang membuat laga ini jadi semakin menarik. Sebuah pertarungan yang bukan hanya soal teknik, tapi juga mental. Jika kita lihat statistik dan kondisi terbaru, Indonesia sedikit lebih unggul. Dukungan supporter, kepercayaan diri pemain, dan stabilitas pelatih menjadi modal penting. Tapi, laga ini akan sangat ditentukan oleh siapa yang lebih siap secara mental. Prediksi skor, Indonesia 2. 1 Cina pemain kunci, Indonesia Ole Romeni, Stefano Lillipali. Cina, Wang Yudong, Li Lei. Apakah tekanan yang menghantui Cina akan membuat mereka kembali gagal? Ataukah justru itu memacu mereka bangkit dan mencuri kemenangan di Jakarta? Satu hal yang pasti, SUGBK akan menjadi saksi duel krusial yang menentukan nasib 2 tim besar Asia. Jangan lewatkan pertandingan hidup mati ini, dan mari kita doakan timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan memberi kebanggaan bagi negeri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru seputar timnas Indonesia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita mulai dari posisi terbaru klasemen. Grup C kualifikasi Asia saat ini seperti ini. Jepang 20 poin, sudah lolos. Arab Saudi 10 poin. Indonesia 9 poin. Cina dan Bahrain di bawah dengan poin ketat. Indonesia sudah memainkan 8 pertandingan dan menyisakan 2 laga terakhir yang super krusial. 5 Juni, Indonesia versus Cina di Jakarta. 10 Juni, Jepang versus Indonesia di Tokyo. Lawan berat? Pasti.
Tapi bukan berarti tidak mungkin. Untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa lewat babak tambahan, Indonesia harus menang lawan Cina, menang lawan Jepang. Artinya, harus dapat 6 poin penuh. Tapi tunggu, tidak cukup hanya itu, karena kita juga tergantung dengan hasil tim lain, terutama Australia dan Arab Saudi. Skenario ideal, Australia cuma dapat 1 poin dari 2 laga terakhir. Arab Saudi maksimal imbang 2 kali. Indonesia menang 2 kali. Kalau skenario ini terjadi, timnas Indonesia bisa finish di posisi runner-up grup, bahkan bisa ke puncak kalau Jepang longgar di laga terakhir. Kalau gagal menang 2 kali, jangan panik. Masih ada jalur lain ke Piala Dunia, lewat babak keempat kualifikasi Asia. Saat ini, Indonesia sudah punya 9 poin. Kalau bisa nambah 4 poin dari 2 laga terakhir, maka total jadi 13 poin. Tidak bisa lagi dikejar Bahrain, yang maksimal hanya bisa raih 12 poin. Posisi 4 besar grup aman dan otomatis lolos ke babak keempat. Bahkan menang sekali saja, lalu Bahrain dan Cina gagal menang 2 kali, posisi Indonesia tetap aman. Jadi, minimal 1 kemenangan sangat penting untuk mengamankan masa depan timnas di jalur kualifikasi. Cina, 5 Juni, kandang. Ini dia laga hidup mati. Kalau menang, peluang makin terbuka. Main di Gelora Bung Karno, dukungan penuh supporter akan jadi senjata pamungkas. Cina datang dengan tekanan besar. Mereka wajib menang dan ini bisa bikin mereka bermain terbuka. Ini jadi celah buat kita eksploitasi lewat serangan balik cepat. Jepang, 10 Juni, tandang. Jepang sudah lolos. Tapi bukan berarti mereka akan kasih kita kemenangan. Namun, pelatih Jepang mungkin akan rotasi pemain atau mencoba eksperimen. Itu bisa jadi kesempatan buat Indonesia curi poin. Apa yang harus dilakukan timnas Indonesia? 1. Fokus utama. Jangan kalah lawan Cina. Ini pertandingan kunci. Gagal menang di sini, jalan ke Piala Dunia makin sempit. Second, disiplin and kompak. Garuda harus tampil tanpa celah. Lini belakang wajib fokus penuh. Jangan ulangi kesalahan di pertandingan sebelumnya. 3. Manfaatkan kecepatan dan set piece. Peluang dari bola mati dan sayap bisa jadi kunci pembuka kemenangan. 4. Supporter jadi senjata ke-12. Stadion harus penuh. Teriakan dan nyanyian bisa membakar semangat pemain. Cina harus merasakan tekanan dari supporter Indonesia. Sobat Garuda, peluang ke Piala Dunia 2026 masih sangat terbuka. Tapi butuh kerja keras, konsistensi, dan sedikit keberuntungan dari hasil tim-tim lain. Dukung terus timnas Indonesia. Jangan biarkan Garuda bertarung sendirian. Tunjukkan bahwa kita siap menggetarkan dunia. Kalau kamu yakin Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia, tulis di komentar, "Ayo Garuda ke dunia." Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan semua perkembangan terbaru Timnas Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku.